Kayak gitu amat. Nah. Nama Gunung Piramid Bondowoso terangkat ketika insiden yang terjadi tahun 2019. Pendaki almarhum yang bernama Torik Rizky dikabarkan meninggal dunia ketika terjatuh ke jurang saat melakukan pendakian Gunung Piramid Bondowoso. Di tahun berikutnya 2020, berita duka kembali menyusul korban yang kedua. Atas dua insiden tersebut, gunung ini belum dijadikan sebagai daya tarik wisata resmi dan sementara dihimbau untuk tidak didaki. Saat ini, pendaki wajib lapor ke pihak-pihak terkait sebelum melakukan pendakian. Meski demikian, tidak sedikit pendaki yang datang ke gunung ini masih nekat mendaki tanpa lapor, tanpa menggunakan guide, dan bahkan tanpa menggunakan alat climbing yang memadai. Walaupun gunung ini memiliki ketinggian 1.500 mdpl, jalur punggung naga menuju puncak sangatlah berbahaya. Bahkan melebihi Gunung Raung yang mempunyai reputasi sebagai gunung yang paling ekstrim. Ini dia bro, yang ditunggu-tunggu. Pak Kabon, apa kabar bro? Makasih bang. Waduh, mantap. Temu juga. Let's go. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Banyuwangi, ditemenin sama Pak Kabon. Dan dari sini kita bakalan nyetir ke Bondowoso. Berapa lama? 3 jam bang, menuju Hotel Barata. Oke, 3 jam menuju penginapan dulu. Nanti kita lanjut lagi. See you guys. Menjelang puncak nih bang, ini yang sangat vertikal bang. Ini yang memang mutlak butuh peralatan yang memadai bang, sekitar 50 meter. Karena di sini ada yang memang tikungan sangat tajam dan sungguh jurang bang. Dan ini area almarhum Torik jatuh di sini bang, titik putih ini ke bawah. Kemungkinan dia terjatuh di depan ini, terpental jauh ke sini. Oke, kita berangkat. Pakai helm dulu. Thank you bro. Sama-sama bang. Pasca insiden 2 kecelakaan tahun 2019 dan 2020, tempat ini masih belum dikelola secara jelas dan bisa dibilang juga tidak ditutup secara resmi. Berbeda dengan gunung-gunung yang sudah dikelola oleh Taman Nasional, Gunung Piramid Bondowoso hanya menghimbau agar pendaki diwajibkan untuk melapor. Agar pendakian kami berjalan dengan lancar, kami pun sudah melapor beberapa hari sebelumnya ke pihak terkait seperti Perhutani, Pemangku Wilayah, Polsek, Koramil, dan Kelurahan Curah Dami. Setibanya di base camp, kami mengecek kembali peralatan climbing seperti harness, tali karmantel, karabiner, dan peralatan penunjang seperti grigri dan quick draw. Ya Pak, apa kabar? Baik, super gitu. Super.
sini. Airnya. Kita mulai, mungkin kita baiknya berdoa terlebih dahulu, semoga diberikan keselamatan, kelancaran, juga cuaca yang baik. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Se-safety mungkin ya. Siap. Ya, meskipun ini gunungnya gue tahu cuma 1.500-an, tapi menurut gue ini termasuk yang kategori sangat ekstrim. Jadi kita nggak usah buru-buru, kita nggak usah berlomba, dan gue juga bilang ke Pak Kabon kalau emang seandainya cuaca nggak mendukung atau ada hal-hal yang kira-kira menyebabkan kita harus putar balik, ya kita nggak usah dipaksain. Karena nyawa kita bertiga jauh lebih penting daripada sebuah konten. Siap. 1, 2, 3. Piramid Bondowoso! Yes! Oke, sekarang ini jam 12:16, kita berangkat dari base camp ketinggian 576. Aduh. Aku Pak Kabon 26, asli Bondowoso, memang lahir di lereng Gunung Piramid. Terkait Gunung Piramid, aku mengenal Gunung Piramid itu dari Facebook Bang. Di tahun 2016, di situ 2016 ada sebuah plakat yang masang plakat itu RMB, Relawan Muda Bondowoso. Dan baru tahun 2017 kita melakukan pendakian. Bukan hanya soal fisik ataupun mental yang kita pertarungkan di piramid Bang. Banyak sisi yang harus diperhatikan. Satu, informasi, yang kedua estimasi atau akurasi melakukan pendakian. Satu, kenapa kita juga menekankan informasi Bang? Karena piramid banyak hal yang perlu diketahui. Satu, tentang informasi umum, yang kedua tentang kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat. Itu mungkin yang selama ini faktor sisi lain yang kurang diperhatikan oleh pendaki yang melakukan aktivitas ke piramid. Nama gue Muhammad Ansori, banyak dipanggil dengan Ori. Kebetulan pernah jadi ketua API 2018 sampai 2021 di Jawa Timur, API Jawa Timur. Bang Ori kan udah pernah nih datang ke piramid. Itu menurut Bang Ori tingkat bahayanya itu 1 sampai 10 lah, kira-kira skala berapa tuh? Skalanya 9. Skalanya 9. Maksudnya 9. sangat berbahaya lah ya? Iya, sangat berbahaya karena satu, kemudian tidak ada sarana dan prasarana penunjang safety-nya di situ. Jalur benar-benar clear dari alat bantu. Kemudian dibandingkan misalnya kalau kita ngomong Raung gitu ya, Raung dia skalanya akan lebih rendah 7 misalnya, karena kemudian mulai dari puncak bendera sampai ke puncak sejatinya banyak kita bisa temukan pengaman-pengaman di jalur gitu. Sementara di piramid kenapa
poinnya jadi 9 menurutku dari skala 1 sampai 10 karena tidak ada pengaman gitu. Sepanjang jalur Bumnaga itu sangat berisiko tinggi Bang. Karena satu kultur tanah yang labil, kedua kanan kiri jurang, dan yang ketiga harus tahu karakter gunung piramid. Karena gunung piramid biasanya Bang jam 8 pagi kamu turun. Itu sudah mengganggu sekali jarak pandang kita. Jarak tempuh Bumnaga ke puncak itu sekitar 1,5 kilo. Itu butuh waktu sekitar 2-3 jam. Dan itu naik dan kemudian turun juga demikian. Jadi tingkat fokus kita bisa di antara 5-6 jam di Bumnaga Bang. Satu kesalahan fatal akibatnya Bang. Oh, pos 1. Oh, berarti ini pos 1? Iya Bang. Oke, sekarang jam 12.49, ketinggian 653. Kita udah jalan 32 menit nyampe ke pos 1. Dan setelah ini kita melewati sungai Bang. Oke, kita akan melewati sungai berikutnya. Kita isi air minum dulu kali ya di sini ya. Ya. Hari Senin latihan nanti Cak. Mantap bro. Aduh, lihat dulu Bang. Aku sekitar 7 orang Bang. Itu pertama kali naik, kemudian menggunakan peralatan yang seadanya Bang. Tapi bawa tali. Tali biasa Bang. Ya penting lah daripada nggak sama sekali kan. Singkat cerita Bang, itu pertama kali naik dan pertama kali nyasar Bang. Jadi di area pos 2 nanti Bang, di situ ada batu langgar. Nah dari awal kita naik Bang, 1 jalur. Di situ berubah kita pulang jadi 2 jalur Bang. Ayo kita bingung kan? Tolong dicek yang kiri, juga cek yang kanan. Dibilang semua, buntu Pak. Akhirnya singkat cerita Bang, kita harus di situ ambil keputusan Bang. Nggak boleh panik. Ambil keputusan kita ambil jalur yang kiri Bang. Yang semula kita naik gak lewat jurang, kita lewat jular Bang. Tembus di mata air tadi Bang. Singkat cerita begitu Bang. Jadi Lo pernah gak kayak gitu? Tidak pernah kalau saya. Gak pernah. Sementara naik lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. untuk tingkat keamanannya, kita selama ini tidak ada sentuhan bantuan dari manapun Bang. Jadi akhirnya kita banyak sekali keterbatasan karena di situ banyak sekali titik rawan. Selama ini yang kita lakukan hanya area yang paling vertikal, yaitu menuju puncak piramid. Jalan itu cuma untuk satu lintasan, satu orang saja gitu. Kalau kita papasan kemudian akan ya tidak mungkin. Gila ini sih langsung ambles bro. Lo benar-benar cuma ada segini doang jalurnya. Artinya ada pengelolaan yang kemudian harus di-in-charge di situ supaya kalau piramid tetap mau dibuka, direkomendasikan dibuka, dikelola, berarti dikelolanya melalui sebuah proses. Kemudian yang paling terukur adalah meningkatkan safety prosedur. Sudah jalurnya kecil,
kemudian kondisi jalur juga tertutup oleh rumput, kanan kirinya blank jurang 100 let's say sampai 200-an meter, itu bablas ya kalau bablas, karena tidak ada tumbuhan keras di sana. Lo nggak bisa pegangan juga? Nggak bisa. Kalau cuma tumbuhan kecil, jadi kalau lo pegangan pun dengan gravitasi ke lereng curang itu sekitar 70, lebih dari 70 derajat itu lo tingkat gravitasinya udah pasti lo sampai nyampe bawah, sampai dasar. Lebat banget. Mana jalurnya kiri? Kita lagi hutan bambu bang. Oke. Hutan bambu, ada lapang itu tempat istirahat. Karena Yaudah. itu nanjak banget. Ya udah, kita istirahat dulu aja di situ. Boleh. Siap. Silakan pimpin. Istirahat dulu bang. Karena setelah ini nanjak banget bang. Oh ya, Kita pulihkan tenaga dulu. Dan sekaligus kita nendun air di sini bang. Karena di piramid manajemen air penting bang. Besok kita turun masih ada stok bang. kalau tanam satu di sini. Siap. Jadi persiapan turun besok ini bang. Oke, penting tuh. Siap. Jaga-jaga ya kalau kehabisan air. Siap. Aman. Tempat rahasia. Aman. Sah, tutup. Lucu banget. Ada kupu-kupu bro nempel. Kalau di Jawa itu bang, itu rezeki bang. Ini bagiannya nanjak, terus licin. Baru ngomong. Iya, Kalau harapan dari pegiat ingin piramid segala legalitas bang, paling tidak ada aturan baku, ada syarat ketentuan untuk melakukan pendakian aktivitas di piramid untuk mengurangi risiko bahaya. Sedemikian bahayanya ketika kemudian tidak ada sebuah sistem yang mengelola gitu loh. Jadi pengelolaannya memang betul tadi wajib guide, ya guide-nya juga nanti dilatih pasti untuk kemudian bagaimana menggunakan alat-alat mountaineering. Kemudian alat mountaineering menjadi wajib, helmet, harness dan lain sebagainya. Karena kalau lo pakai webbing ya 25.000 berarti lo menghargai nyawa lo hanya dengan 25.000 gitu loh. Nah kemudian pengaman di jalur itu udah wajib, terutama di wilayah-wilayah yang memang menuju puncak. Kemudian ada kuota pendakian, tapi lebih detail lagi tidak hanya kuota pendakian, tapi bagaimana mengatur lalu lintas pendakian, terutama di titik yang rawan tadi menuju puncak. Lu aja begitu naik, wah ini repot nih, PR nih turunnya, lebih PR dari Raung loh. naiknya udah ribet. Ya, Turunnya lebih ribet. Ini kalau ngeliat ke bawah arah kita, berasa tinggi banget. Ini lebih ngeri turunnya daripada naiknya kayaknya. Dengan tidak adanya pengaman tadi, makanya poin dia lebih tinggi daripada Raung. Dan saya juga berharap dengan adanya aturan baku akan mengurangi risiko bahaya, karena kami juga tidak mau ada monumen baru lagi di Gunung Piramid.
Ini nggak ada. Jadi bertumpunya lo bayangin kalau musim hujan gitu ya, atau musim kering juga sama aja, dangernya lebih sama gitu, sama tipis. Ngesot bisa turun dari piramid itu. Wah, pos 2. Oke, sekarang jam 3:01. Kita udah jalan 2 jam 40 menit, ketinggian 1075. Habis pos 2, nextnya Batu Langgar. Batu Langgar bang. Watu atau batu? Batu bang. Oke. Kalau dalam bahasa Indonesia batu musola bang. Batu Langgar itu bang. Dulu batu ini digunakan para adipati sebagai tempat musyawarah bang. Diskusi lah bang. Batu ini disakralkan oleh masyarakat. Kalau melihat batu ini kita paling tidak naruh rokok bang. Ya udah, kita ikutin aja ya. Ini menjadi satu tradisi lah istilahnya. Tradisi bang. Bukan kita percaya hal begituan enggak. Itu menjaga tradisi aja sih bang. Betul, betul. Dan berapa kali pembuktian ketika dibakar ditinggal rokok itu habis tuntas bang, tanpa sisa. Oke. Kalau yang terakhir kita bakar rokok itu filter bang. Kalau kretek biasanya habis nih bang, tanpa sisa bang. Kalau filter biasanya hancur bang. Entah kalau kita analisa itu seperti dia sebanyak orang bang. Oh, kita gitu. coba ya. Besok kita cek ini bang. Biasanya dalam ini kan bang, kita rokok kita taruh, biasanya mati dengan sendirinya. Ini enggak bang, sampai habis bang. Percaya nggak percaya, intinya ya supaya menjaga keselamatan siapapun yang datang ke sini. Dan mungkin karena tempat ini bisa dibilang tempat sakral, jadi ya ada tata krama yang harus kita ikutin. Di belakang ini batu bang, batu langgar yang di atasnya lapang, memang digunakan sebagai tempat diskusi para adipati, ceritanya begitu bang. Kemudian singkat cerita bang, Gunung Rengganu sangat terkait dengan Rengganis bang. Jadi memang kalau Argopuro kerajaannya di sini kadipatennya bang. Gitu bang. Empat adipati bang. Kalau nggak salah bang, Pati Rana, Pati Alus, Pati siapa kemarin ya? Lesmana lah, apa? Lasima, dan satu lagi lupa ya bang. Oh, bang. Pokoknya 4 datang ke sini. Iya bang, siap. Oh bro, ini dia nih. Itu puncaknya. Siap bang. Sadis. Gila, ini bisa gue bilang kayak gunung yang 1500, tapi benar-benar deh lo nggak bisa nganggap remeh. Lo harus benar-benar ngerti datang ke sini. Bukan hanya sekedar kayak ngerasa ditantang atau ngerasa kayak challenge dari teman-teman. Lo harus tahu sih, lo begitu sampai di sini lo ngerasa kayak itu kecil banget. Cuman manusia doang bro. Lo nggak bisa lo lawan alam kayak gini. Ini nyampe nih di sini. Oh, di sini bang. Ada camp kita bang. Memang terbatas bang, cuman untuk kapasitas 2 tenda bisa. Serius lo? Dan Wow. di depan itu monumen torik bang.
Oh, oke. Jadi estimasi waktu kita pas, kita berangkat siang, sebelum petang kita udah bisa lewat tenda bang. Jadi estimasi waktu penting bos. Ini kalau ngelihat tempat ngecampnya benar-benar sempit. Istilahnya tuh lo ngecampnya benar-benar di jalur. Dan tepat di depan kita itu udah langsung kelihatan puncak piramidnya. Ini sih keren banget. Ya, dan di depan situ ada monumen Torik. Ini view-nya indah sekaligus mengerikan. Unbelievable. Semoga nggak ada lagi korban. Dua udah terlalu banyak guys. Oke, sekarang jam 3:37. Kita udah jalan 3 jam 10 menit, ketinggian 1146. Kita sampai di Monumen Torik. Oke guys, sekarang jam 6:10 menit. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju puncak. Sekarang saat ini cuacanya sih cerah banget. Dan mudah-mudahan juga nggak ada kendalanya, diberikan kelancaran dan keselamatan. Dan sekaligus bang, Ya. mendapatkan informasi. Ini jelas jalur risiko tinggi bang. Dengan estimasi waktu sekitar 2 jam, jarak tempuh 1,5 kilo. Ini butuh tingkat fokus dan konsentrasi yang luar biasa. Jadi estimasi waktu 2 jam naik, turun juga 2 jam. Dalam durasi 4 jam tersebut tidak ada satu kesalahan. Itu akibatnya akan fatal. Kalau gitu, mari mungkin kita sebelum mulai kita berdoa dulu. Oke. Ini pagi-pagi gini batunya masih berlumut ya, licin. Loh, ini batunya banyak lumut gitu. Wow. Hati-hati banget nih. Ini kalau ini kayak gini-gini, ini licin banget. Kebijakan bang. Ya.
Pijakannya aja nggak kelihatan. Harus meraba-raba. Iya, mesti dicolok-colok dulu. Kayak gitu amat. Nah, nyampe. Yang kanan aja. Oke, sip. Mengenali formasi, mengenali karakter Gunung Piramid itu sendiri, Bang. Karena biasanya jam 8 kabut turun, Bang. Gila, jam 8 kabut udah turun. Kayak gue bawa trekking pole sengaja tuh kayak buat pilih-pilih dulu jalurnya. Jadi gue tahu nggak salah nginjak. Sini ganti kaki aja. Di depan ini, Bang, hubungan ini almarhum korban tahun 2020 jatuh jurang situ, Bang.
Mana? Itu bang. Dia posisi terseret masih nyangkut bang. Dan untuk torik titik putih itu bang. Oh, yang titik putih itu. Kemungkinan torik itu terpantau dari bunga terakhir ke bawah bang. Ini sih dari sini ke arah bawah sana sih. Wassalam bro. Gila. Dia sempat terseret baru nyangkut bang. Ini tuh yang bikin bahaya dari jalur ini. Satu tuh jalurnya sempit. Jadi pandangan lo juga terbatas. Batunya sangat licin, banyak lumut. Terus amit-amit kalau lo jatuh ke kiri ke kanan, nggak ada pohon yang bisa lo pegang ya. Siap. Jadi itu benar-benar ini tuh areanya yang menurut gua kayak lo harus benar-benar fokus semua panca indera. Ya, kita harus fungsiin. Nggak ada bercandaan di sini, dan ini benar-benar sih menurut gua jalurnya nggak bisa lo anggap remeh walaupun cuma 1.500. Dan lo kalau ngelihat benar-benar dari drone sih merinding bro. Ngeliat ginian. Kalau yang terkait multazam kemarin itu bang, menurut kita temen korban, multazam itu disarankan untuk ngesot sama temennya. Oh bro, lo merangkak aja gitu. Enggak, sepatu gue rusak gitu. Akhirnya kita si multazam di depan, dia posisi agak melompat, mungkin terpleset jatuh ke jurang. Wah gila. That's it. Kalau analisa dari kita mungkin si multazam bang nggak pamit orang tuanya ke sini, tapi nggak dibolehin deh. Makanya dia buru-buru turun bang. Akhirnya saya bang jam 8 dia posisi jatuh bang. Selama ini kita bang yang sering naik turun Gunung Piramid jam 8 boro-boro sampai puncak bang. Gitu. Oh cepet banget dong kalau gitu ya. Memang pelan-pelan, fokus, konsentrasi penuh bang. Gila ini aja. Wah. Ini aja tuh. Gila ini sih langsung amblas bro. Lo benar-benar cuma ada segini doang jalurnya. Mana yang longsor? Wah, gokil. Gila nih longsor di jalur. Ini juga lost nih. Bentar. Oke. Dah. Hati bang.
Wih, kerikil. Oke, bisa. Ini sih udah semi merangkak sih sebenarnya sih. Ya, udah nggak bakal bisa berdiri tegak lagi. Lagi bang, jalurnya yang cuma terakhir vertikal. Oke, nggak apa-apa, sabar aja. Yap. Setelah batu ini bang, Iya. satu hubungan lagi. Oke. Jalur vertikal bang. Oke. Ini kalau ngeliat ke bawah arah kita, berasa tinggi banget. Hah? Ini lebih ngeri turunnya daripada naiknya kayaknya. Asli bro. Sekarang kita rehat dulu, karena sebentar lagi kita udah masuki ke bagian yang vertikal ya. Iya bang. Jadi kita nenangin dulu, turunin heart rate supaya konsentrasinya bisa full lagi. Nah dari sini ke atas benar-benar harus fokus. Kali bang. Wah ini goyang batunya. Ini. Ini sih tadi ini bahaya nih yang ini nih. Ini goyang nih. Cabut aja ya. Gue gak ngebayangin loh, orang yang naik sini gak pakai tali. Hah? Gila ini sih kalau orang naik ke atas gak pakai tali, gila, ini sih bahaya banget. Terlalu berbahaya dan gak worth it banget.
banget. Ya. Ini sih bahaya banget, bro. Gila. Gua nggak bayangin loh orang-orang yang naik ke sini nggak pakai alat. Talinya geser ke kiri. Ya, gitu. Nah. Oke. Panas. Sabar aja. Walaupun sudah kelihatan, nggak usah terburu-buru. Sabar aja. Ingat, kita juga harus turun. Ini baru separuh perjalanan, bro. Puncak Piramid Bondowoso. Oh, Jesus Christ. Selamat, Bang. Makasih, Bang. Thank you, bro. Sama-sama, Bang. Gila, ini benar-benar pendakian 1500 yang paling brutal yang pernah gue naikin. Mungkin gue bilang bukan hanya yang paling brutal ya. Gue udah pernah kerawung, tapi menurut gue nggak sesulit ini. Tingkat safety-nya menurut gue ini masih minim. Jadi kayak lu tuh harus prepare banget. Lu harus banget pakai guide. Ya, karena menurut gue banyak kecelakaan terjadi di sini sudah 2 kali. Banyak yang menganggap tingginya cuma 1500. Nah, dengan kata cuman itu justru sangat membahayakan. Gue udah lewatin tadi jalur-jalur, titik-titiknya banyak sekali yang vertikal, titik-titik rawan, tanahnya nggak stabil, diinjak, banyak batu lumut, batu-batu yang goyang, dan mungkin lo kalau datang ke sini sebaiknya lo pikir 2 kali, karena ini bukan pendakian yang mudah. Tapi view-nya di sini sih menurut gue luar biasa, bro, keren ya. Gue nggak bisa ngomong lagi, luar biasa, bro. Thank you, Bang. Siap. Thank you, Taufik. Thank you, bro.
gue mau ngucapin banyak terima kasih untuk ngajak gue kesini dan bisa turun dengan selamat. Dan gue berharap dengan orang nonton video ini mereka paham situasinya seperti apa, dan gue berharap tidak ada lagi korban jiwa di sini. 2 itu udah terlalu banyak, dan mudah-mudahan dari pemerintah setempat juga ngebantu ya, titik-titik yang rawan bahaya lebih diamankan. Kemudian aturan baku. Dan aturan baku. Ya, gue rasa kedepannya masih banyak PR lah kalau di sini. Tapi tempat ini sih luar biasa indahnya bro, dan luar biasa mengerikan. Ini ngelebihin dari Raung menurut gue bro. Menurut gue Raung ekstrim, tapi nggak seperti ini. Ini menurut gue kayak di atasnya, lebih di atas Raung lagi. Ini benar-benar sih gokil. Guys, thank you for watching. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Salam lestari. Cheers. Nah ini bang, yang kemarin kita bakar bang, pokoknya habis tanpa bisa. Coba lihat. Nah ini kalau dikasih sebutan. Ya. Jadi setiap naik begitu bang, setiap naik